Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Istika dengan NIM 12160.095 akan menjelaskan mengenai uji Friedman dan praktiknya menggunakan SPSS. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kita mulai dulu dari teorinya ya sebelum ke praktik. Di sini ada karakteristik data yang bisa diuji menggunakan uji Friedman. Yang pertama, dari tujuannya dulu nih, uji Friedman itu untuk mengetahui perilaku setiap kelas sampel berhubungan, apakah terdapat perbedaan berdasarkan keadaan yang diberikan. Nah, untuk data observasinya itu berskala ordinal. Kemudian, pengujian dilakukan dengan memberi peringkat data pada masing-masing objek. Uji Friedman juga merupakan alternatif untuk ANOVA, yaitu untuk rancangan acak kelompok. Nah, gimana nih, udah ngerti gak teman-teman? Daripada bingung, kita masuk ke contoh soalnya aja ya. Untuk lebih mempermudah pemahaman. 5 atlet dari sebuah klub renang A sedang mempersiapkan diri untuk bertanding. Dalam proses latihan dilakukan 3 kali uji coba dalam suhu yang berbeda-beda, yaitu 20 derajat, mohon maaf teman-teman, ini ada typo ya, harusnya 20 derajat, 23 derajat, dan 26 derajat. Nah, jadi ada 3 suhu air kolam yang berbeda yang digunakan atlet untuk berlatih. Lalu dicatat nih, apakah perbedaan suhu tersebut dapat berpengaruh kepada kecepatan berenang mereka. Dapat teman-teman lihat perbedaan 3 kecepatan berenang dari 3 suhu yang berbeda juga. Nah, dengan taraf signifikasi 5%, ujilah dugaan bahwa kecepatan berenang setiap atlet berbeda secara signifikan berdasarkan suhu air. Oke, kita masuk ke hipotesis penelitian nih. Hipotesisnya terdapat perbedaan kecepatan berenang setiap atlet berdasarkan suhu air. Dengan hipotesis statistikanya, H0 tidak terdapat perbedaan kecepatan berenang setiap atlet berdasarkan suhu air di kolam. H1 terdapat perbedaan kecepatan berenang setiap atlet berdasarkan suhu air di kolam dengan taraf signifikasi 5% atau 0,05. Nah, kita mulai input data ke SPSS. Yang pertama-tama kita ke variabel view-nya dulu. Buat 3 variabel kayak gini. Variabel pertama itu kita ubah dengan A, kedua dengan B, dan ketiga itu dengan C ya teman-teman, karena di sini nggak bisa input kode derajat. Baru di labelnya kita tulis 20 derajat untuk A, lalu 23 derajat untuk B, dan 26 derajat untuk C. Lalu kita masuk ke data view dan input data yang tadi di tabel. Ini A untuk 20 derajat, B untuk 23 derajat, dan C untuk 26 derajat. Kemudian kita analyze ke non-parametric test, lalu pilih yang K-related samples. Ketiga tabel ini kita pindahkan ke sebelahnya, lalu jangan lupa checklist Friedman, lalu oke. Lalu akan muncul hasil outputnya, ada 2 tabel. Yang pertama Friedman test, ranks, lalu tes statistik. Bisa teman-teman lihat di tabel tes statistik kolom paling bawah itu merupakan nilai p-value ya teman-teman, yang 0,07 itu nilai p-value-nya. Nah, kita masuk ke bagian kriteria uji, yaitu H0 ditolak jika p-value kurang dari sama dengan alfa. Tadi sudah disebutkan ya bahwa p-value-nya itu yang dilihat di kolom tes statistik paling bawah yang 0,07. Nah, berarti dapat disimpulkan nih teman-teman bahwa H0 itu ditolak karena p-value kurang dari sama dengan alfa, yaitu 0,007 kurang dari sama dengan 0,05. Maka terdapat perbedaan kecepatan berenang setiap atlet berdasarkan suhu air di kolam. Dan dapat disimpulkan juga bahwa H1 yang diterima nih dalam uji ini. Nah, mungkin teman-teman seperti itu penjelasan mengenai
uji Friedman dan praktiknya menggunakan SPSS. Aku memohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam penyajian materi mungkin masih ada beberapa kesalahan gitu, karena aku juga masih dalam proses belajar. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.